Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul Bait 2015. Menceritakan tentang 3 sahabat yang akan melakukan liburan di suatu tempat. Di sana mereka mengunjungi lokasi di mana tempat itu tidak terjamah manusia. Tempatnya memang sangat indah. Mereka begitu happy berenang di air curug hingga salah satu dari mereka tiba-tiba digigit serangga kecil. Awalnya sih baik-baik saja, sampai di mana tubuhnya mulai merasakan hal aneh. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 sahabat baik yang sedang liburan. Mereka bernama Casey, Christy, dan Jill. Sebenarnya liburan itu sebagai bentuk perayaan untuk salah satu teman mereka, Casey, yang ingin menikah. Selama liburan mereka bersenang-senang menikmati waktu sampai abuk-abukan di klub malam. Di situ Casey hampir saja lepas kontrol hingga bermesraan dengan pria lain. Tapi sebelum sampai kelewatan, Christy mengingatkan Casey bahwa dia ingin menikah. Singkat waktu di keesokan harinya, Casey, Christy, dan Jill memilih bersenang-senang di pinggir laut. Di situ mereka dihampiri seorang pria yang memberitahu bahwa ada sebuah tempat indah, tapi itu bukan tempat wisata. Atau bisa dibilang tempat itu tidak terjamah oleh manusia. Meskipun demikian, ketiga wanita ini sangat penasaran. Akhirnya Casey, Christy, dan Jill pergi ke tempat tersebut. Setibanya di tempat tujuan, terlihat betapa indahnya tempat itu, air curug yang dikelilingin tebing-tebing. Christy melihat ada segumpalan telur aneh yang seperti boba, lalu mereka pun langsung turun untuk berenang. Di situ Jill sempat membuat lelucon, di mana dia pura-pura tenggelam hingga membuat teman-temannya panik. Sedangkan Casey saat dia berenang, dia sempat merasakan ada sesuatu yang menggigit pinggangnya. Tapi dia menghiraukannya dan mengatakan bahwa ini hanya gigitan serangga kecil. Selesai berlibur, ketiga sahabat ini kembali beraktivitas masing-masing. Casey langsung menemui calon suaminya yaitu Jared. Setelah bertemu, Jared pun memberikan surprise kepada Casey, yaitu sebuah kereta bayi tua yang terlihat kotor. Jared memberitahu bahwa kereta bayi itu adalah milik keluarganya turun-menurun. Tetapi Casey yang menerimanya seperti tidak suka dengan hadiah tersebut. Kemudian Casey kembali ke apartemennya. Karena terlalu sibuk, belakangan ini Casey lupa mencuci baju. Ia pun membawa semua pakaian kotornya ke laundry. Di situ Casey kehabisan deterjen dan mencoba meminta ke ibu Jared atau mertuanya. Namun Casey malah diomelin. Katanya bagaimana bisa merawat Jared, sedangkan Casey bisa-bisanya kehabisan deterjen. Di sini kita tahu bahwa ibu Jared sama sekali tidak suka dengan Casey, apalagi jika sampai Jared dan Casey menikah. Karena bete, Casey seperti biasa mendatangi tetangganya untuk meminjam doginya untuk dibawa jalan-jalan. Atas perlakuan ibu Jared membuat Casey ragu untuk menikah dengan Jared. Satu-satunya yang nyaman untuk curhat, Casey menghubungi ibunya sendiri dan menceritakan semuanya. Di situ ibu Casey memberi saran agar Casey mempertahankan hubungannya dengan Jared. Hal ini membuat Casey merasa masalah ini harus dibicarakan dengan Jared. Malam itu pun Casey mencoba membicarakannya dengan Jared sambil makan malam. Namun ada hal aneh yang dialami Casey, di mana ketika Casey melihat Jared makan, dirinya merasa mual. Ia pun ke kamar mandi. Di situ anehnya muntahan Casey berupa lendir. Casey pun mengatakan kepada Jared bahwa dia baik-baik saja. Lalu karena terbawa suasana, mereka berdua pun mantap-mantap. Namun tanpa sengaja Jared menyentuh paha atas Casey yang ternyata luka gigitan itu sekarang menjadi serius dan bernanah. Casey pun kaget dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan luka tersebut. Di situ Casey mengurung diri dan meminta Jared pulang.
Selesai membersihkan luka, tidak sengaja Casey ketiduran di bathtub. Suara ponsel jatuh membuat Casey terbangun. Tapi anehnya bagaimana bisa Casey tertidur di dalam air seperti itu hingga berjam-jam. Semakin lama Casey mulai merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Bahkan dia lebih sering memuntahkan sesuatu yang muntahannya itu selalu berlendir. Casey berusaha mengobati lukanya dan menelpon seorang dokter. Akan tetapi, dokter saja tidak tahu apa yang sebenarnya dialami Casey. Selain tanda-tanda aneh, Casey juga mulai alergi terkena sinar matahari, sehingga dia lebih memilih menghabiskan waktu dengan mengurung dirinya di rumah. Pada suatu hari, Casey juga sempat bermimpi buruk di mana dia melahirkan ratusan telur-telur merah yang seperti boba. Ketika terbangun, sekarang wajah Casey lebih mirip seperti monster. Lalu begitu dia ke kamarnya, ternyata kasur Casey sudah dipenuhi oleh ribuan telur-telur tersebut. Tidak lama kemudian, Ibu Jared datang untuk memarahi Casey. Dia berkata bahwa Casey adalah wanita yang tidak pantas untuk putranya. Mendengar hal itu, Casey pun marah dan secara refleks ia meludahi Ibu Jared yang seketika Casey kaget ludahan itu melelehkan wajah Ibu Jared dan tewas, yang seolah-olah ludahan itu seperti zat asam. Kemudian Casey pun menyembunyikan jasad Ibu Jared di kamar mandi. Lalu dari situ Casey mulai bertingkah aneh. Sekarang dia lebih suka dengan ribuan telur-telurnya yang kita belum tahu serangga jenis apa yang ada di dalam telur. Casey yang tidak ada kabar serta Ibu Jared yang menghilang membuat Jared khawatir. Ia pun kemudian mencoba mendatangi apartemen Casey. Di situ panggilan Jared dijawab Casey dari dalam. Terlihat Casey sudah berubah drastis dan dia juga tidak mau membukakan pintu. Tidak memungkinkan Casey membuka pintu, akhirnya dia mengusir Jared. Di sisi lain, tidak ada kabarnya Casey juga membuat Christy khawatir. Di situ Christy mengajak Jill untuk menemui Casey. Namun di sini terlihat bahwa betapa tidak sukanya Jill terhadap Casey. Dia menolak ajakan dan memilih tetap di rumah. Mau nggak mau, akhirnya Christy pergi sendirian ke apartemen Casey. Di waktu yang bersamaan terlihat Casey sedang asik memakan serangga. Tidak lama kemudian Casey merasakan bahwa Christy sudah datang. Sedangkan Christy yang baru datang tidak bisa membuka pintu kamar Casey. Tapi dengan berbagai cara akhirnya dia bisa masuk. Tapi saat itu juga dia kaget kenapa ruangan Casey berubah menjadi seperti sarang monster. Get out of me, where have you been? Lalu Christy menemukan Casey dan mencoba untuk membantunya. Akan tetapi dia sangat kaget dan ketakutan setelah melihat wajah Casey. Christy mengurung diri di toilet, namun tidak sengaja dia menjatuhkan ponselnya karena kaget melihat jasad Ibu Jared yang sudah membusuk. Casey yang sekarang bukanlah Casey yang biasa, setengah dirinya sudah dikuasai oleh monster perubahan dirinya. Casey menendang-nendang pintu dan berhasil mendobraknya. Di situ Casey tidak sengaja membunuh Christy dengan tangannya yang bolong-bolong yang mengeluarkan sesuatu. Sementara itu, Jill mengambil kesempatan untuk bertemu dengan Jared. Di situ dia menunjukkan rekaman video Casey yang bersenang-senang dengan pria lain di bar. Ternyata ini alasan Jill tidak menyukai Casey. Dia menyukai Jared dan ingin merebutnya dari Casey. Dia juga sengaja membuat Casey tidak sadar dan dimantap-mantapin pria lain. Di situ Jill berhasil merebut hati Jared dan mereka berdua pun mantap-mantap. Di tengah asiknya mereka mantap-mantap, Casey menyadari dari jauh perbuatan mereka berdua. Casey pun teriak marah dan saat itu juga Jared dan Jill muntah. Beberapa hari kemudian Jill menyesali perbuatannya itu dan merasa bersalah. Ia pun mencoba datang ke rumah Casey untuk meminta maaf. Namun begitu dia sampai di rumah Casey, saat membuka pintu, Jill kaget melihat kamar Casey seperti sarang monster. Selain kaget, dia juga muntah-muntah mencium bau tak sedap. Lalu Jill hanya bisa terpaku kaget melihat jasad Christy dalam kondisi terjebak.
Di situ secara tiba-tiba Casey membius Jill dengan racun, lalu mengikatnya di kursi lengket. Casey tahu semua perbuatan Jill. Ia pun memperlihatkan rekaman bagaimana Jill dengan sengaja membiarkan Casey dimantap-mantapin pria lain. Casey sangat murka dan marah kepada Jill. Jill pun mencoba meminta maaf, tapi sepertinya percuma saja. Di saat-saat Jill putus asa, teriakan Jill terdengar Jared, lalu dia pun datang untuk menolong. Jared kaget dan mencoba untuk menolong, tetapi di belakangnya sudah ada Casey yang mencoba menyerang. Hello, Jared. Jesus. Karena teriak, Casey dengan kejam mencakar leher Jill hingga robek dan tewas. Kemudian Jared pun mencoba melawan Casey, tetapi dia lengah sehingga terkena tusukan dari buntut Casey. Meskipun mendapatkan luka, tapi pada akhirnya Jared berhasil menusuk Casey dan menginjak-injak kepalanya hingga pecah. Kemudian dengan kondisinya yang sudah parah terkena cairan yang menjalar di seluruh tubuhnya, Jared mencoba menghubungi 911 tapi gagal. 1 minggu kemudian, peristiwa ini akhirnya baru diketahui oleh polisi dan para medis. Polisi menemukan semua korban tewas dalam posisinya terakhir. Di situ akhirnya mereka menemukan Jared masih hidup, akan tetapi tubuhnya dipenuhi telur-telur serangga dan akhirnya menetas dan menyerang para polisi. Setelah polisi berhasil mengkarantina tempat tersebut, kemudian diperlihatkan 2 wanita yang bernasib apes. Terlihat mereka berdua lagi asik jogging. Namun tiba-tiba salah satu wanita kakinya digigit serangga aneh tersebut. Temannya bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Dia pun menjawab, "Aku baik-baik saja karena ini hanya gigitan serangga kecil." Dan film pun selesai. Semua ini berawal dari tempat itu. Mereka tidak sadar jika tempat yang indah terdapat serangga yang mematikan. Walaupun serangga ini kecil, tapi sangat berbahaya guys. Dia hinggap di tubuh Casey dan menjadikannya inang. Dan karena telur-telur berhasil menetas, mungkin saja bakalan banyak orang yang akan dijadikan inang. Sehingga serangga-serangga itu bakalan menguasai kota tersebut. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.